Karena itu tadi kan hukum itu nggak boleh hanya dijelaskan hanya sholat itu apa? Sholat itu yang diawali takbir, yang diakhiri salam. Nggak cukup. Tapi makna sholat itu apa dan pentingnya kehadiran hati dalam sholat yang kemudian disebut dengan khusyuk tadi. Jadi kalau sekedar gerakan ya nggak akan merubah apa-apa. Saya biasanya menyebutnya yoga bersyariah. Kata Jalaluddin Rumi, salah seorang sufi, itu ibadah yang dilakukan sebagai satu beban, maka dia pasti akan berat. Kalau hatinya itu menganggap ini sesuatu beban. Tapi ibadah yang dilakukan dengan cinta itu justru akan menimbulkan kecanduan. Gitu. Kayak yang tadi nih. Dari subuh ke duhur itu waktu kan panjang. Padahal dia udah rindu nih mau ketemu Allah dalam sholat. Makanya diisi dengan zikir, kemudian sholat-sholat sunnah, dan lain sebagainya. Sampai satu titik karena kecanduan. Saya sampai di titik itu nungguin waktu sholat. Nungguin waktu sholat. Waktu. Kenapa jadi terasa lama gitu kalau ada break sekitar setengah jam, 10 jam, 10 menit gitu. Ngapain sih ini? Kenapa nggak diisi sama ibadah gitu? Dan masuk akal itu. Diubah dari kecanduan narkoba ke kecanduan ibadah gitu. Karena kan yang terpenting mengelola hati dan pikirannya. Betul. Narkoba itu penyakit jiwa, Bib. Makanya kita dikonsul ke psikiater gitu. Nah, salah seorang dokter ahli jiwa yang spesialisasinya narkoba namanya Profesor Dadang Hawari, udah almarhum. Dia bilang narkoba itu adalah penyakit mental adiksi. Yang ketagihan itu mentalnya. Nah, itu bisa disembuhkan dengan zikir. Bisa digantikan kecanduannya itu dengan sesuatu yang baik. Karena mental itu bisa kecanduan. Bukan cuma badan kita yang kecanduan, kalau nggak pakai jadi sakit, tapi mental itu juga bisa diisi dengan sesuatu yang bisa bikin kecanduan. Salah satunya zikir. Karena buktinya kalau badan dengan dibersihkan itu kan ada kan ya, Jing? Membersihkan racun itu detoksifikasi seharusnya selesai. Kalau badan nggak akan kecanduan lagi badannya. Yang bikin tetap orang terjebak mentalnya kan. Dan itu yang diubah mindset kita, pikiran dengan tarekat. Dengan tarekat itu. Dan padahal itu belum belajar apa-apa, Bib. Nggak ada pelajaran ilmu sama sekali. Menjalankan ya. Sampai dan memang itu kan saya tuh pernah ditanya, Jing. Bib, ada bir yang halal nggak? Nah, kalau jawab bir peletok kan terlalu umum sudah. Kata saya ada albir. Kebaikan. Kata Allah itu kebaikan itu bikin candu. Orang udah kalau suka pada kebaikan ibadah, nyandu, pengen terus. Bahkan ada bir yang orang kalau pengen haji harus ke situ. Apa itu? Bir Ali. Bir Ali. Ambil mikot di situ kan. Dan ada bir yang itu bikin kita masuk surga. Bir apa? Birrul walidain. Nah, itu ada sholatnya tuh. Sholat seorang anak, kayak katanya, begitu saya cari, itu didedikasikan pahalanya buat orang tua. Buat orang tua. Saat kita melakukan sholat itu di antara maghrib dan isya. Itu saya tahu justru setelah saya keluar, Bib. Saya itu dulu nggak tahu ini gunanya apa sih, tawasul segala macam. Kirim ke Kiai Haji Sohibul Wafa itu si Aba Anom, terus Junadi Al-Baghdadi, terus Syekh Abdul Qadir Jalani, terus ada beberapa kiai-kiai Nusantara yang dikirimin Fatihah. Ternyata setelah saya cari si torekat itu urutannya ke situ gitu. Sampai sanatnya. Mursyid-mursyidnya dari Aba Anom tuh ntar sampai tuh ke Syekh Junaidi Al-Baghdadi sampai nanti ke Rasulullah di ujung-ujungnya gitu. Sama ini juga, Cing ya, bahwa dari apa yang diceritain Cing Abdel tadi banyak sekali nilai-nilai yang didapat gitu. Misalnya tadi kata Cing Abdel ada momen kita tobat atas kesalahan yang mungkin kita lakukan sehari. Itu ada satu sahabat Ansar yang Nabi bilang dia dijamin masuk surga. Karena itu ibadahnya biasa saja. Cuman setiap mau tidur dia membersihkan hatinya dari orang-orang yang melakukan kesalahan kepada dia, iri, dengki dan lain sebagainya. Sederhana tapi ini. Tapi yang lebih umum adalah agama itu hadir dalam wujud tasawuf itu.
Jadi lebih kepada pengelolaan hati. Pengelolaan hati. Dan itu kan yang kayak sekarang hilang. Iya. Sekarang tuh agama kan seolah-olah apa-apa Hukuman. Hukumnya ini apa? Hukumnya itu apa gitu. Kita belajar dari narkoba aja deh. Hukum kan kadang nggak menyelesaikan masalah. Betul. Justru bikin pecandu makin canggih akhirnya di penjara itu kan. Jadi memang hukum itu sebenarnya kalau dalam Islam ya ada, tapi jumlahnya kalau kita mengacu kepada Al-Qur'an, ayatnya itu di bawah 10% aja menurut para ulama. Oke. Selebihnya itu adalah ayat-ayat yang mengelola hati, mengurusi hati orang. Agar hati dan pikiran orang itu berdamai dan bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi, nah ini yang hilang. Sekarang itu agama hukum. Padahal hukum itu ya tujuannya mengelola hati ya, sebagai koridor-koridor gitu ya. Bukan artinya yang 10% itu nggak penting ya, Bib. Hukum itu tetap harus ditegakkan sebagai kewajiban. Sebagai kewajiban, benar. Tapi juga selain sebagai kewajiban itu juga ditegakkan bahwa goals-nya itu bukan di mengerjakan itu. Tapi goals-nya adalah jadikanlah hukum-hukum itu sebagai alat didik untuk hatimu lebih baik. Ya kan gitu, haji gitu. Ya itu pendidikan agar mabrur. Mabrur itu menjadi lebih baik dari sebelum haji. Gitu. Jadi justru itu penting. Mabrurnya haji itu ya bisa dilihat setelah mengerjakan. Setelahnya. Makanya kalau orang baru datang haji jangan dimabrur-mabrurin dulu, lihat dulu 3 bulan. 100 hari seperti orang kalau jadi jabatan politik lihat 100 hari ini. Dia jadi lebih baik nggak? Kalau lebih nggak baik ya kayaknya hajinya palsu dia. Iya, benar. Hajinya palsu. Karena waktu saya yang direhab itu juga saya sudah sedemikian mendapatkan kenikmatan beribadah ya. Tapi begitu keluar pakau lagi. Iya. Karena nggak ngerjain apa yang dikerjakan waktu di rehab. Iya, karena betapapun hati itu kan iman kita dalam hati itu kan yazid wa yanqus. Nambah dan berkurang gitu ya. Memang harus terus dijaga. Karena itu kunci kesuksesan mengelola hati itu sebenarnya adalah istiqamah, konsisten. Sedikit demi sedikit aja nggak apa-apa. Yang penting konsisten. Kalau dalam bahasa tasawuf disebutnya riyadhah, latihan. Latihan itu artinya ya konsisten sedikit demi sedikit. Dan juga ini, Jing, saya tuh tadi langsung teringat pada ceritanya salah seorang tabi'in. Tabi'in ini muridnya Rasulullah, muridnya sahabat Rasul. Itu yang namanya Malik bin Dinar. Nah, Malik bin Dinar ini kedatangan maling menjelang subuh. Itu ada maling masuk rumahnya. Dia lagi sholat fajar. Kemudian maling nyari harta gak ada karena Malik bin Dinar dia seorang yang taat kepada Allah dan hidupnya sederhana. Kok gak ada harta kata dia? Apes. Dia baru tahu ini rumahnya ulama. Ulama kan gitu memang. Duitnya dikit. Kalau kita curi dosanya gede. Nah, akhirnya ketemu sama Malik bin Dinar. Ya udah, kamu pencuri, kamu nyari harta kan? Ya, saya punya harta yang saya simpan. Wah, untung kata dia, gak apes gue hari ini. Ya udah, saya kasih kamu harta. Apa? Dia ambil bejana isinya air, kamu ambil wudhu. Ya elah, apes banget kata dia. Kamu sholat fajar. Karena kata Nabi, sholat fajar 2 rakaat itu seperti bumi dan isinya. Bahkan melebihi bumi dan isinya. Ya kata maling ini daripada gue dilaporin polisi ya udah deh dia wudhu sholat 2 rakaat ternyata kata dia beneran enak gitu nyaman. Akhirnya ya udah boleh nggak saya sholat subuh juga di sini? Ya udah sholat subuh. Akhirnya boleh nggak saya tinggal sehari di sini? Ya udah tinggal sehari. Dan akhirnya dia memilih tinggal di sana seterusnya dan menjadi ulama gitu. Artinya hukum itu ya kalau cuman hukum itu nggak nyelesain masalah. Misalnya tadi tuh maling digerondong ke polisi ya nggak selesai dan belum tentu menyelesaikan masalah. Tapi dengan pendekatan hati itu diubah hatinya, orang justru jadi berubah betul. Kayak tadi yang Jeng Abdel tadi karena utamanya itu nggak bosen kita menerima karena hatinya terkondisikan. Udah gitu juga kayak ibadah-ibadah ritual itu. Sebenarnya kan memang harus berdampak kepada kehidupan sosial ya. Iya harus. Misalnya saya juga agak sedikit agak bingung juga. Misalnya korupsi udah tahu lah orang semuanya itu nggak benar. Dan banyak juga yang melakukannya kayaknya kalau dilihat dari kesehariannya orang yang mengerjakan sholat ya. gitu. Ada titel Muslim lah paling tidak ya. Ada titel hajinya. Gitu. Nah itu apa yang salah, Bib? Iya, masih nakal aja gitu. Iya, yang salah ya itu karena dia menjalankan ritual itu sebatas satu kewajiban saja. Bahkan sebatas suatu gerakan saja. Karena itu tadi kan hukum itu nggak boleh hanya dijelaskan hanya sholat itu apa?
sholat itu yang diawali takbir, yang diakhiri salam. Nggak cukup. Tapi makna sholat itu apa, dan pentingnya kehadiran hati dalam sholat yang kemudian disebut dengan khusyuk tadi. Jadi kalau sekedar gerakan ya nggak akan merubah apa-apa. Saya biasanya menyebutnya yoga bersyariah, Cing. Yoga syariah. Kalau sholatnya cuman begitu-begitu doang gitu. Tapi kalau hati hadir, dan dia utamanya bagaimana menghadirkan hati, ya tahu makna sholat. Kalau nggak tahu, ya percuma. Nah, kalau sudah hatinya hadir dan dia tahu makna sholat, maka sholat akan menjaga dia. Jadi paling nggak mau nyuri nggak enak lah, wah nggak malu sama Allah, udah sholat kok. Nyuri gitu dan lain sebagainya. Seharusnya itu jadi itu. Tapi ya memang masih berat. Masih berat. Ayat apa itu, Bib, yang saya tahu artinya doang sih, gitu, yang jadikan sholat itu sebagai sholat dan sabar sebagai penolongmu itu. Iya, di Quran tuh banyak sekali ada innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu seharusnya menjauhkan kamu dari kekejian dan kemungkaran. Jadi memang banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwa seharusnya sholat itu jadi pembelajaran bagi kita untuk bersabar, untuk menjauhkan dari kekejian dan kemungkaran. Kekejian itu bukan hanya maksiat kepada Allah, tapi maksiat kepada sesama kan. Nyolong duit orang gitu, nyakiti hati orang dan lain sebagainya. Kalau Habib pernah bandel nggak sih? Pernah nakal nggak, Habib? Bandel ya pernah, Cing. Nakalnya sebatas apa sih? Narkoba juga nggak? Enggak. Kayak kurang matching. Iya, Habib masa narkobaan. Nggak boleh itu ya? Ya sebenarnya bagi semua kan nggak boleh. Iya. Cuman memang ya agak kejaga, Cing. Karena saya tuh dari kecil dijelasin gitu. Habib itu siapa sih? Mungkin kalau orang nggak tahu Habib itu apa, bahwa Habib itu keturunannya Rasul, dan karena keturunan Rasul harus menjaga akhlaknya Rasul, paling tidak menjadi dutanya Rasul di zaman ini. Kalau saya nggak ngerti, mungkin saya kejebak kenakalan-kenakalan yang berlebihan itu. Tapi karena dari awal dikasih tahu, ibarat kata kayak sholat tadi, kalau kita sekedar diajari sholat, mungkin tetap nakal. Tapi karena kita diajari makna dari sholat, kita diajari makna Habib itu apa, akhirnya ya malu sendiri sih. Dan juga masyarakat juga ikut membantu gitu. Misalnya kalau saya nakal sedikit, langsung masyarakat, Habib masa nakal. Habib kok gitu. Nah itu juga membantu sih. Karena itu al-haya'u minal iman kan kata Nabi. Malu itu penting dijaga dalam diri agar sebagai bagian dari iman. Karena banyak orang yang terjaga dirinya karena dia malu. Karena malu untuk melakukan sesuatu. Karena itu kata Sayyidina Ali, kalau kamu mau ngukur, kamu itu benar-benar orang yang taatnya puncak atau tidak. Taat puncak artinya hanya sama Allah, bukan karena malu-malu yang lain. Itu saat sendiri. Kalau kamu melakukan hal-hal yang maksiat, pikiranmu kemana-mana, hatimu kemana-mana, ya berarti masih belum ketaatan yang puncak hanya kepada Allah. Gitu. Saat sendiri justru ya? Saat sendiri. Kalau rame-rame kan karena malu. Benar-benar. Dan ya taat karena malu itu ya juga bagus gitu. Masih punya malu itu ya bagus gitu. Tapi kalau sudah nggak punya malu, karena di antara dosa besar adalah dosa yang kamu nggak malu bahkan melakukannya di depan orang lain, atau kamu ketika melakukannya nggak tobat karena ngerasa biasa aja gitu, atau bahkan ngerasa ini nggak dosa gitu. Banyak kisah-kisah juga ya. Malu itu menyelamatkan orang dari berbuat yang maksiat ya. Perbuatan maksiat. Iya. Ada kisah yang pernah ini enggak? Itu loh yang dikasih, saya lupa ya. Tapi itu kisah menarik. Yang ada seorang yang ahli maksiat lah. Diajarin apakah ini kisah dari zaman Rasul atau kisah-kisah aja ya. Coba dikasih tahu sama seorang bijak ini, kalau lu pengen jalan bener, ngilangin maksiat yang pernah lo jalanin, cuman satu, malu gitu. Ini orang ahli mabok, ahli zina, ahli segala macem gitu. Kayaknya gampang banget untuk selesai dari maksiat, cuman malu doang gitu. Begitu dia pergi, dia pengen ngulangin lagi minum gitu minum, dia inget lo harus malu. Dia kayak inget, wah kalau gue lagi mabok gue kayak gini-gini, oh malu lah. Apa kata orang gue udah punya ini gitu. Atau saat berzina, kalau ini malu lah orang gue udah punya bini, kok sama aja sebenarnya. Tapi kenapa gue melakukan itu? Gitu. Akhirnya itu yang bisa menjaga gitu. Kata malu satu itu aja kalau kita lakukan ke semua sendi kehidupan kita, katanya bisa menjaga kita untuk tetap benar gitu. Iya.
ada muridnya Nabi Musa itu juga gitu, malu gitu kan. Ya udah mau maksiat malu, ada banyak orang. Ya udah cari tempat yang nggak ada orangnya. Iya. Cari tempat yang sepi. Ya udah, nah, kalau ini nggak ada orang, nggak malu gua untuk maksiat. Baru dia ingat, oh iya tapi gue dilihat Allah loh. Dilihat Allah, ya udah malu sama Allah. Ini ya nggak ada tempat yang nggak ada Allahnya, nggak dilihat Allah, maka dia akhirnya nggak maksiat. Hanya karena malu sama Allah gitu. Iya. Karena kalau ngomongin malu, saya juga ada kisah nih. Kisah saya sendiri nih. Ini sebenarnya malu-maluin sih. Ya. bukan malu ya, malu. Saya itu punya lemahan, masih suka ngompol. Sampai awal-awal saya nikah. Oh iya. Suka ngompol pada awal-awal nikah itu. Saya malu banget kalau ketahuan istri dan ketahuan mertua. Karena tinggal sama mertua waktu itu. Oh, iya. Jadi saya cari tuh, udah malu banget, udah bapak-bapak masih suka ngompol. Lu nggak malu apa sama ini, udah digituin lah gitu. Akhirnya saya nyari-nyari tuh Google. Ada tempat orang yang bisa ngobatin perkobatan alternatif. Dikasih obat gitu. Dikasih obat masih dalam seminggu tuh saya bisa ngompol 3 kali lah gitu. Itu malu banget beneran saat itu. Akhirnya saya ke alternatif itu dikasih obat. Diminum 3 kali sehari. 3 kali sehari rutin pada pada jam yang sama gitu. Alhamdulillah begitu udah seminggu berhasil. Ngompol sih tetap, tapi saya udah nggak malu. Iya. Sama aja dong. Buat ngobatin malunya doang. Hilangin malu. Tapi emang malu tuh menggerakkan orang untuk berubah. Benar. Tadi itu kayak ngompol. Iya. Iya. Dan puncaknya ya malu sama Allah gitu kan, agar orang tergerak. Terima kasih Cing Abdel. Udah kelar waktunya. Udah kelar. Udah. Agak berasa memang ya. Sejam tuh berasa 60 menit kalau ngobrol sama Iya, aku. makanya kalau ngobrolnya enak ya. Ngobrolnya enak ya. Berasa 60 menit, alhamdulillah. Jadi ada satu orang Madura swasta. Ya, swasta. Iya, yang nggak tinggal di Pulau Madura. Iya. Tapi sukunya, budayanya dan bahasanya Madura. Kayak saya misalnya di Jawa Timur. Iya. Nah itu pernah punya barang dibeli berapa? Dijual kata dia. Ya tawar aja. Saya beli 500.000. Wah enggak kata dia. Ya sudah. Kalau gitu berapa? Enggak. Saya kalau cuma 500.000. Dia mikir. Ya sudah coba dia ganti aja. Ya udah kalau gitu 500.000. Nah gitu dong. Yang penting ada 500.000 juta. Iya. Kalau 500.000 juta oke. Kata dia. Wah di 500.000. Iya. Secara video memang beda ya, dengar ratusan ribu sama juta ya. Iya. Walaupun nilainya sama sebenarnya. Iya. Minimal kedengarannya kan beda, Cing. Iya. Kan banyak orang yang dapat duit karena kedengarannya. Iya. Misalnya penyanyi. Iya. Karena kedengarannya kan, karena suara doang. Ya, makasih Cing Abdel. Sama-sama, Habib. Atas waktunya, Terima atas kasih. obrolannya, dan fase-fase hidupnya banyak sekali tuh. Dan itu jadi pembelajaran lah bagi kita. Dan pada intinya memang kita itu ingin atau mungkin bisa memastikan diri bahwa kita cinta kepada Allah. Kita cinta kepada Allah. Tapi pertanyaannya, Allah cinta nggak sama kita? Nah, di Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan bahwa Allah mencintai orang-orang yang baik dalam segala bentuknya. Kita mungkin bukan orang baik, tapi ada satu ayat yang penting sekali bagi kita yang masih belum baik, yaitu Innallaha yuhibbul tawwabin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat. Jadi ini satu pintu nih agar kita dicintai Allah. Kalau kita belum orang baik, yaitu jadilah orang-orang yang bertobat. Dan dalam surat Az-Zumar ayat 53 Allah katakan, jangankan dosa yang gede, dosa yang berlebihan deh. Apa deh sih dosa yang berlebihan yang menurut orang nih, wah parah lu sampai segitunya gitu. Wah parah lu narkoba sampai nyungsep gitu. Lu parah lu nyuri duit emak lu padahal itu emak lu gitu. Kata Allah, dosa yang berlebihan sekalipun kalau kamu bertobat maka pintu tobatku tidak pernah aku tutup. Yang bisa menutup pintu tobatnya Allah itu hanya satu. Dan itu bukan Allah tapi diri kita sendiri, yaitu dengan putus asa. Itu yang terpenting untuk ada di diri kita agar punya kompas lah kita dalam hidup ini yang selalu tersambung sama Allah. Terima kasih teman-teman dan jangan lupa untuk subscribe, kirim komentar,
like, kemudian dan share. Anda sudah nggak share duit, nggak sedekah duit, ya udah share link aja, biar Anda dapat pahala gitu. Atau paling nggak Sherlock lah. Iya, paling nggak Sherlock. Biar kita tahu kemana arahnya. Biar kita tahu kemana arahnya. Dan ngomong-ngomong soal Sherlock, Maps itu kadang lebih Islami dari kita, Cing. Karena kalau kita masih suka nyesat-nyesatin orang, kalau Maps walaupun salah kita nggak pernah disesat-sesatin. Nggak ada ceritanya Maps. Misalnya kita seharusnya belok kiri, kita belok kanan. Bapak, Anda tersesat. Anda bodoh, Anda tersesat. Anda masuk neraka. Nggak ada kan? Langsung dia carikan tuh jalan keluarnya. Tapi kelemahannya, Maps nggak tahu kalau lagi ada orang kawinan. Oh iya. Perjalanan ditutup nih. Dia nggak tahu. Nggak tahu. Tapi katanya kalau Wazi tahu, Cing. Kalau Wazi mungkin dia ada kerja sama RT setempat kan ya. Katanya begitu. Ya, jadi itulah. Jadi jadilah kayak Maps lah ya, yang mencarikan solusi. Nggak sekedar menghukumi atau bahkan nggak usah dihukumi, langsung aja dicarikan solusi. Dikasih alternatif itu. Wah, banyak sekali yang kita dapat hari ini. Alhamdulillah. Jangan lupa berarti subscribe dan selalu tonton video-video dari Cahaya untuk Indonesia, karena kita akan selalu menghadirkan bintang tamu agar tidak kelewat serius obrolannya, tapi juga kita menghadirkan Habib, Kiai, Ustadz yang keren-keren untuk memberikan ilmunya. Jadi dapat enaknya, dapat ilmunya juga. Gitu. Ya, kalau mentok gak ada yang mau ngasih ilmu, ya saya lah yang mewakili untuk ngasih ilmu. Mentok gak ada bintang tamu, ya saya lah. Iya. Oke, siap kalau dekat begitu. Rumahnya dari sini. Ya. Makanya, apalagi dekat dari studio. Dan oke, biar gak panjang lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.